Halo semuanya, apa kabar? Semoga kalian semua dalam keadaan baik. Kali ini kita akan membahas minuman energi, sebuah topik yang sangat menarik dan relevan di zaman sekarang. Minuman energi ini lagi ngetren di seluruh dunia, dari Asia sampai Amerika, semua orang sepertinya tidak bisa lepas dari minuman ini. Minuman ini menjanjikan tambahan energi dan fokus yang cepat, yang sangat dibutuhkan oleh banyak orang di tengah kesibukan sehari-hari. Makanya banyak banget yang suka, mulai dari pelajar yang butuh konsentrasi ekstra saat belajar, sampai atlet yang butuh dorongan energi tambahan saat berlatih. Minuman energi ini memang praktis dan rasanya enak, sehingga banyak orang yang mengonsumsinya tanpa berpikir panjang. Tapi, kita harus ingat bahwa minuman ini mengandung banyak bahan yang bisa berpengaruh ke kesehatan kita, terutama ginjal. Walaupun terkesan sepele, kita perlu tahu efek jangka panjang dari kebanyakan minum minuman energi. Terlalu banyak konsumsi bisa berakibat buruk. Ginjal kita itu kayak filter alami tubuh. Kerjanya non-stop buat bersihin darah dari zat-zat yang nggak berguna. Mereka sangat penting untuk kesehatan kita. Ginjal bekerja keras setiap hari, dan jika kita terlalu sering minum minuman energi, beban kerja ginjal bisa meningkat drastis. Kalau kebanyakan minum minuman energi, ginjal kita bisa rusak dan gampang kena penyakit. Ini bisa menyebabkan masalah kesehatan yang serius. Makanya, penting banget buat kita cari tahu tentang minuman ini, terutama bahan-bahannya dan efeknya ke tubuh kita. Kita harus lebih kritis dalam memilih minuman yang kita konsumsi sehari-hari. Perhatikan label dan bahan-bahan yang terkandung di dalamnya. Dengan begitu, kita bisa milih minuman yang baik buat kesehatan dan tetap menjaga ginjal kita tetap sehat. Ingat, kesehatan adalah investasi jangka panjang yang paling berharga. Minuman energi biasanya dipromosikan sebagai minuman yang bisa ningkatin energi dan fokus karena mengandung stimulan, vitamin, dan bahan-bahan lainnya. Tapi, sebenarnya bahan utama yang bikin nendang itu adalah kafein dan gula, yang kadarnya jauh lebih tinggi daripada kopi atau teh. Kafein itu stimulan yang bisa bikin kita lebih fokus dan berenergi. Minum kafein sedikit-sedikit sebenarnya nggak masalah. Tapi kalau kebanyakan bisa bikin cemas, susah tidur, dan jantung berdebar kencang. Selain kafein, minuman energi juga banyak mengandung gula, biasanya dalam bentuk sirup jagung fruktosa tinggi. Gula ini memang bikin rasanya manis, tapi bisa bikin gemuk, diabetes tipe 2, dan penyakit hati berlemak. Parahnya lagi, beberapa minuman energi pakai pemanis buatan yang bisa ganggu kesehatan usus dan metabolisme tubuh. Efek kafein di tubuh kita itu kayak dua sisi mata uang, bisa baik dan buruk, tergantung seberapa banyak kita minum dan seberapa sensitif tubuh kita. Kalau diminum sedikit, kafein bisa bikin kita lebih fokus dan semangat, bahkan bisa ningkatin performa olahraga. Tapi, kalau kebanyakan bisa bikin tekanan darah naik drastis. Nah, tekanan darah tinggi ini meskipun cuma sementara, bisa bahaya buat orang yang punya riwayat hipertensi atau punya risiko penyakit jantung. Selain itu, kafein juga bisa bikin kita sering buang air kecil dan dehidrasi kalau kita kurang minum air putih. Dehidrasi ini bisa ganggu kerja ginjal. Ginjal itu butuh banyak cairan buat nyaring kotoran di darah. Kalau dehidrasi, ginjal kita jadi kerja lebih keras dan lama-lama bisa rusak, bahkan bisa bikin kita kena batu ginjal dan masalah kesehatan lainnya. Nah, sekarang kita bahas soal gula. Gula itu memang manis dan bikin makanan serta minuman jadi lebih enak. Tapi di balik manisnya ada bahaya yang mengintai kesehatan kita. Gula yang berlebihan di minuman energi itu salah satu penyebab utama obesitas dan diabetes tipe 2 di dunia. Minuman ini seringkali mengandung gula dalam jumlah yang sangat tinggi, jauh melebihi batas yang direkomendasikan. Jadi gini, kalau kita kebanyakan makan atau minum yang manis-manis, pankreas kita ngeluarin hormon insulin buat bantu sel-sel tubuh nyerap gula dari darah. Insulin ini penting banget buat ngatur kadar gula darah kita supaya tetap stabil. Kalau keseringan, insulin jadi nggak mempan lagi. Nah, ini yang disebut resistensi insulin, penyebab utama diabetes tipe 2. Resistensi insulin ini bikin gula darah kita tetap tinggi meskipun pankreas sudah kerja keras ngeluarin insulin. Obesitas yang biasanya disebabkan sama kebanyakan gula juga bisa ningkatin risiko diabetes dan penyakit kronis lainnya. Gula yang berlebihan ini nggak cuma bikin kita gemuk, tapi juga bisa merusak kesehatan jangka panjang. Berat badan berlebih itu bikin organ tubuh kerja lebih keras,
termasuk ginjal. Ginjal kita jadi harus nyaring lebih banyak kotoran dan ngatur keseimbangan cairan tubuh, yang bisa bikin ginjal kita jadi rusak kalau terus-terusan. Ginjal jadi harus nyaring lebih banyak kotoran dan ngatur keseimbangan cairan tubuh. Kalau ginjal kita terus-terusan kerja keras, lama-lama bisa rusak dan nggak bisa berfungsi dengan baik. Belum lagi gula di minuman energi itu cuma bikin kita semangat sesaat, habis itu lemes lagi. Efek ini bikin kita di ketergantungan sama minuman energi buat dapetin dorongan energi yang cepat. Jadinya kita minum lagi deh. Siklus ini terus berulang, dan kita jadi makin ketergantungan sama minuman energi. Padahal efek jangka panjangnya bisa sangat merugikan kesehatan kita. Siklus kayak gini yang bikin kita ketergantungan sama minuman energi. Suasana hati jadi nggak stabil, susah konsentrasi, dan badan juga ikutan nggak enak. Ketergantungan ini bisa bikin kita susah lepas dari kebiasaan buruk yang merusak kesehatan kita. Jadi, penting banget buat kita mulai mengurangi konsumsi gula dan memilih makanan serta minuman yang lebih sehat. Dengan begitu, kita bisa menjaga kesehatan tubuh dan menghindari risiko penyakit kronis di masa depan. Minum air putih lebih sering bisa jadi salah satu cara buat mengurangi ketergantungan kita sama minuman manis. Air putih nggak cuma sehat, tapi juga bisa bantu tubuh kita tetap terhidrasi dengan baik. Selain itu, rajin berolahraga juga penting buat menjaga berat badan dan kesehatan tubuh secara keseluruhan. Olahraga bisa bantu kita bakar kalori dan ningkatin metabolisme tubuh. Dengan kombinasi pola makan sehat dan olahraga teratur, kita bisa menjaga kesehatan tubuh dan menghindari risiko diabetes serta obesitas. Yuk, mulai sekarang kita jaga pola hidup sehat. Ginjal itu organ yang luar biasa, yang berperan penting dalam menjaga kesehatan tubuh kita. Mereka bekerja tanpa henti siang dan malam untuk memastikan tubuh kita tetap berfungsi dengan baik. Tugas ginjal sangat penting untuk menjaga kondisi tubuh kita tetap stabil. Mereka membantu mengatur berbagai fungsi tubuh yang krusial. Ginjal menyaring kotoran dari darah, mengatur tekanan darah, dan menjaga keseimbangan elektrolit. Mereka juga berperan dalam produksi hormon yang penting untuk kesehatan tulang dan pembentukan sel darah merah. Nah, kalau kita sering minum minuman energi, kita bisa membebani ginjal kita dengan tugas tambahan. Ginjal kita jadi kerja ekstra keras untuk memproses semua zat yang masuk ke tubuh kita dari minuman energi tersebut. Kafein dan gula yang tinggi di minuman energi bikin ginjal harus lembur buat menyaring dan mengeluarkan zat-zat itu dari tubuh. Ini bisa menyebabkan ginjal kita kelelahan. Lama-kelamaan, ginjal kita bisa rusak, terutama jika kita terus-menerus mengonsumsi minuman energi dalam jumlah besar. Bagian nefron yang tugasnya menyaring darah bisa mengalami kerusakan. Nefron adalah unit fungsional terkecil di ginjal yang sangat penting untuk proses penyaringan. Akibatnya, ginjal jadi nggak bisa berfungsi dengan baik. Ini bisa menyebabkan berbagai masalah kesehatan yang serius, termasuk gagal ginjal. Selain itu, beberapa minuman energi juga mengandung bahan lain seperti guarana dan taurin yang bisa menambah beban kerja ginjal. Bahan-bahan ini punya efek samping ke tubuh. Guarana misalnya adalah sumber kafein alami yang bisa meningkatkan kadar kafein dalam minuman energi. Guarana itu sumber kafein alami, yang artinya minuman energi yang mengandung guarana memiliki kadar kafein yang lebih tinggi. Jadi makin nambah kadar kafein di minuman energi deh. Efeknya? Ya, sama kayak yang udah kita bahas tadi, bisa bikin jantung deg-degan, susah tidur, dan dehidrasi. Kafein yang berlebihan bisa menyebabkan jantung berdebar-debar, kesulitan tidur, dan dehidrasi. Ini adalah efek samping yang tidak boleh diabaikan. Susah tidur dan dehidrasi adalah masalah umum yang sering dialami oleh mereka yang sering mengonsumsi minuman energi. Dehidrasi bisa menyebabkan berbagai masalah kesehatan lainnya. Penelitian tentang efek jangka panjang taurin masih terus dilakukan. Taurin adalah asam amino yang sering ditambahkan ke dalam minuman energi. Beberapa penelitian menunjukkan bahwa taurin punya efek diuretik yang bisa bikin dehidrasi. Efek diuretik ini berarti taurin bisa meningkatkan produksi urin, yang bisa menyebabkan tubuh kehilangan lebih banyak cairan. Dehidrasi yang disebabkan oleh konsumsi minuman energi bisa menyebabkan pusing, lemas, dan bahkan masalah kesehatan yang lebih serius jika tidak ditangani dengan baik. Oleh karena itu, sangat penting untuk membatasi konsumsi minuman energi dan selalu menjaga kesehatan ginjal kita. Konsultasikan dengan dokter jika Anda merasa ada masalah dengan ginjal Anda.
Mengadopsi gaya hidup sehat seperti minum air yang cukup, makan makanan bergizi, dan berolahraga secara teratur bisa membantu menjaga kesehatan ginjal kita. Ingat, ginjal adalah organ yang sangat penting, jadi kita harus menjaganya dengan baik. Dengan menjaga kesehatan ginjal, kita bisa memastikan tubuh kita tetap berfungsi dengan baik dan terhindar dari berbagai kesehatan yang serius. Jadi mari kita jaga ginjal kita dengan baik.